Selamat malam keluarga Allah yang terkasih. Malam ini kembali kita beribadah bersama dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry. Dan kami tetap setia bersama dengan para sahabat yang siap beribadah pada malam hari ini. Turut dilayani oleh baik Meta, Lala, Sifra, ada Saudara Rinto, pun nanti Pendeta Arlianus yang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan. Dan tentu saja ada banyak kru yang ambil bagian dari balik layar. Kami menyapa anggota keluarga Allah yang saat ini menyiapkan hati untuk beribadah. Dan di antara keluarga Allah yang saat ini sudah ada duduk bersiap beribadah atau baru saja sampai di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan. Kita bersyukur kita menjalani hari dengan berbagai aktivitas yang penuh dengan keringat, air mata, pun juga senyum karena Allah tetap menyertai kita. Mari kita bernyanyi, memuji, memuliakan Allah. Mari semua, mari sembah Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses vino. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses vino. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua sujud menyembah Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Kami menyatukan hati pun dalam nyanyian, juga dalam doa dan firman yang sebentar lagi kami akan dengar. Kiranya Bapa boleh memberkati kebaktian keluarga malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam terang Tuhan berjalanlah dengan berjaga-jaga. Itu adalah tema kebaktian keluarga pada malam hari ini. Apa yang terbersit dalam benak kita tentang kata berjaga-jaga? Ada sikap waspada, kepekaan khusus untuk membaca apa yang ada di sekitar kita. Sikap berjaga-jaga seperti apakah yang perlu ada dalam diri kita sebagai orang beriman? Mengapa kita perlu berjaga-jaga sebagai orang-orang percaya? Roma 11 ayat 12 menyatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Mazmur 122. Sejahteralah hidupku. Shalom, shalom.
Keluarga Allah, mari kita bersama-sama berdoa untuk membaca Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan kembali berikan kami waktu untuk jeda sebentar dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat diam dengan tenang mendengarkan kehendak Tuhan, dan oleh itu kami dapat dikuasai oleh firman yang kami dengarkan dan bacakan, dan namamu dimuliakan lewat semua yang kami kerjakan. Pakai hambamu sebagai alat dalam tangan Tuhan, supaya lewat hambamu Engkaulah yang menyapa setiap umatmu pada malam ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 36 sampai ayat 44. Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Dengarkanlah firman Tuhan. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melihara, yang terpuji nama Tuhan. Keluarga Allah, berjaga-jagalah. Itu pesan yang mau disampaikan oleh tema dan bacaan kita pada hari ini. Berjaga-jagalah. Mengapa harus berjaga-jaga? Karena tak seorang pun yang mengetahui kapan Tuhan akan datang. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 36 mencatat, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tuhan dapat datang kapan saja dan dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Dan ketika saat itu tiba, tak ada lagi waktu untuk berbenah. Kesempatan untuk bertobat sudah ditutup. Nasib manusia ditetapkan oleh keadaannya pada apa yang sedang ia kerjakan, sedang ia lakukan pada saat kedatangan Tuhan itu tiba. Pada saat itu, mereka yang abai atau lalai menyiapkan diri, yang hanya sibuk dengan pemenuhan kebutuhan egonya, penghukuman bagi mereka tak dapat lagi dihindarkan. Seperti ketika air bah terjadi, mereka yang abai, yang tak berada dalam bahtera akan dimusnahkan. Karena itu, berjaga-jagalah. Saudara-saudara, keluarga Allah, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga terhadap apa atau terhadap siapa? Berjaga-jaga terhadap diri sendiri utamanya. Pada ambisi-ambisi atau keinginan-keinginan diri yang potensial menjauhkan kita dari Kristus, dari Allah, dari kehendaknya. Berjaga-jaga terhadap sesama yang mungkin tampak ramah, tampak baik, namun sedang menjerumuskan kita dan mengajak kita untuk menjauh dari Kristus. Berjaga-jaga terhadap aneka tawaran dunia ini yang tampak indah, bahkan mungkin memukau, memanjakan mata dan telinga kita, menyenangkan hati kita, namun sesungguhnya sedang memasukkan ke dalam benak kita, dalam pikiran kita, nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Kristus dari nilai-nilai kehidupan Kristen sendiri.
keluarga Allah, berjaga-jagalah. Apa artinya? Berjaga-jaga berarti setia menjalankan panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Setia dalam menghidupi peran dan fungsi yang Tuhan anugerahkan kepada kita dalam seantero hidup. Berjaga-jaga berarti setia mewartakan dan menghadirkan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap saat siap menyebarluaskan, memberitakan berita keselamatan kepada sesama manusia. Baik secara langsung maupun lewat berbagai media yang kita punya. Media sosial yang kita punya. Berjaga-jaga berarti setiap saat kita siap menyambut kedatangan Tuhan untuk menyempurnakan semesta. Setiap saat kita siap menghadapi hari penghakiman terakhir yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan. Karena Tuhan dapat datang pada saat ketika kita sedang asyik mengerjakan kegiatan kita sehari-hari. Ketika kita sedang asyik makan dan asyik minum. Ketika kita sedang sibuk menyiapkan dan menyelenggarakan pernikahan-pernikahan atau pesta-pesta yang menyenangkan jiwa kita. Bandingkan Matius 24 ayat 37-39. Karena itu, kita harus memastikan bahwa ketika Tuhan datang, kita sedang melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Sedang melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Itu berarti kita harus memastikan bahwa setiap berita yang kita upload di Facebook kita, di Instagram kita, cuitan kita di Twitter, info yang kita sebarkan melalui lewat atau melalui media sosial, media online kita adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang membangun, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang membuat orang lain tertarik untuk mengenal, untuk datang mencari, mengenal Yesus yang adalah Juru Selamat dunia. Pastikan bahwa konten-konten yang kita bagikan adalah berisi tentang itu. Yang membuat orang tertarik untuk mengenal Kristus. Sebab Tuhan bisa tiba-tiba datang saat jemari kita sedang asik menari di atas telepon genggam kita, telepon pintar kita. Maka waspadalah, berjaga-jagalah terhadap semua yang engkau tuliskan dan engkau sebarkan, yang engkau upload. Berjaga-jagalah berarti memastikan bahwa kita setia dalam hidup perkawinan kita. Kita menghormati dan merawat orang tua kita dengan baik dan tulus. Kita membesarkan dan mendampingi, merawat anak-anak kita dalam menghadapi aneka pergumulan mereka dalam keseharian. Sehingga ketika Tuhan datang, kita didapatkan adalah suami yang setia, adalah istri yang setia. Ketika Tuhan datang, kita didapati adalah anak yang mengabdikan, yang mengabdi kepada orang tuanya, yang merawat orang tuanya pada masa tua mereka. Ketika Tuhan datang, kita didapatkan menjadi orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan baik, menuntun anak-anaknya pada jalan yang Tuhan kehendaki. Keluarga Allah, berjaga-jagalah berarti kita memastikan bahwa pekerjaan kita, profesi, usaha, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita jalani, kita hidupi sesuai dengan kehendaknya. Berjaga-jaga berarti kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Berjaga-jaga berarti kita menjalani profesi kita, entah sebagai guru, sebagai dokter, sebagai penegak hukum dan lain-lain, dengan penuh tanggung jawab,
dalam rangka menolong atau menjadi berkat bagi sesama, dalam rangka mendatangkan kesejahteraan dan keadilan, dalam rangka menciptakan keadaan yang lebih baik dalam kehidupan bagi kehidupan. Berjaga-jaga berarti kita menjalankan usaha kita dengan adil dan jujur. Tidak curang, tak mematikan usaha orang lain. Bukan semata-mata demi meraup keuntungan yang besar dan semakin besar. Berjaga-jaga berarti kita melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sepenuh hati, seoptimal potensi karunia yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Sehingga ketika Tuhan datang, kita didapatkan sebagai pekerja yang bertanggung jawab. Profesional, pengusaha, pelayan yang berkenan kepadanya. Keluarga Allah, berjaga-jaga berarti memastikan bahwa semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, Ia mendapatkan kita setia kepadanya. Saat teduh bagi kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, mari menghubungi kami di nomor 081281889191 tim doa. Kami akan mendoakan saudara dan mari kita berdoa. Firman Tuhan mengajak kami, mendorong kami, memotivasi kami, agar kami selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam ziarah hidup kami dengan mengandalkan terang Tuhan. Dengan demikian, kami memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan semua tindak tanduk tabiat kami yang melukai hati Tuhan. Makin hari, kami berjalan makin seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkatilah, sertailah gereja-gereja Tuhan dalam ziarah pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Agar sebagai gereja, sebagai aktivis, pelayan Tuhan, pun para pemimpin-pemimpin yang dipercayakan, agar langkah pelayanan kami selalu kami sertai dengan kewaspadaan, kepekaan, sikap berjaga-jaga, dengan mengandalkan sungguh-sungguh pimpinan Tuhan, Kristus yang adalah kepala gereja. Sehingga dengan demikian, seluruh program, seluruh hati kami, sikap kami arahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan saja. Dengan demikian kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini secara khusus di tengah-tengah bangsa dan negeri ini makin hari boleh menerangi sekitar kami. Dan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan, sekeliling gereja Tuhan boleh menyaksikan, boleh melihat, dan boleh mengalami kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan di sekitar kami. Bapa di sorga, tolonglah kami setiap keluarga, agar ketika kepada kami dipercayakan anggota keluarga di tengah-tengah kami juga boleh menjalani hidup kami, relasi kami satu dengan yang lain, dengan sikap berjaga-jaga, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga yang sejati. Sehingga dengan demikian langkah kehidupan keluarga Allah dimanapun berada, makin hari boleh diterangi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan kami dalam doa syafaat, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Kita tidak tahu persis kapan kedatangan Kristus kembali. Yang pasti, Ia akan datang. Allah menghendaki umatnya hidup sebagai pribadi yang diubahkan dengan hidup dalam terang Tuhan. Hai orang beriman, mari kita nyanyikan. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab larut malam telah bertambahlah. Hai, jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, Tuhan datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewala memandang ke masjid, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Dipersilakan duduk, kita bersatu teduh sejenak.